kayaknya benci banget sama LSM antek-antek asing itu. Begini, satu hal yang harus kita sadari. Indonesia ini dijajah ratusan tahun, itu bukan sekedar untuk menguasai wilayahnya, tapi untuk memastikan negeri ini tetap jadi pemasok bahan mentah bagi industri negara-negara maju. Setelah kita merdeka, pola itu tidak pernah hilang, hanya berganti bentuk dia. Dari penjajahan fisik menjadi dominasi ekonomi, perdagangan, teknologi, dan opini global. Teori dependensi menjelaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia ini akan selalu dikunci agar tetap menjual murah bahan mentahnya dan membeli mahal barang jadi dari negara maju. Karena itu, setiap kali Indonesia mencoba untuk naik kelas, seperti sekarang ini nih, lewat kebijakan hilirisasi dan industrialisasi, resistensi pasti muncul. Contoh nih, ketika Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah agar diolah di dalam negeri, apa yang dilakukan Uni Eropa? Kita digugat ke WTO. Kenapa? Karena kepentingan industri mereka terganggu. Mereka pusing mau dapat di mana lagi nikel mentah yang murah meriah kalau Indonesia tidak mau jual. Nah, ini membuktikan bahwa selama Indonesia hanya jadi pemasok bahan baku, semuanya akan dianggap baik sama mereka. Tapi saat kita mulai membangun kekuatan industri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini, tekanan dari mereka pasti datang. Dalam geopolitik modern, tekanan itu tidak selalu lewat militer. Teori soft power menunjukkan pengaruh bisa masuk lewat media, lembaga donor, NGO, riset, hingga pembentukan opini publik. Ya, tidak semua NGO bermasalah, banyak yang bekerja untuk kepentingan publik. Tapi publik juga tidak boleh naif bahwa sebagian bisa menjadi saluran kepentingan donor asing itu. Pola ini selalu terlihat kok. Setiap Indonesia mendorong proyek strategis, hilirisasi atau penguatan industri nasional, selalu muncul narasi masif yang menggiring opini seolah-olah kebijakan itu pasti gagal, pasti salah, atau pasti merusak lingkungan. Nama masyarakat adat dijadikan tameng. Kritik itu penting, tapi publik harus cerdas membedakan mana kritik konstruktif dan mana framing yang melemahkan kepercayaan bangsa pada kemampuannya sendiri. Logika sederhananya begini, kalau Indonesia mengolah sumber daya alamnya sendiri, membangun industrinya sendiri, dan lepas dari ketergantungan impor, maka pasar negara-negara maju itu akan menyusut dan pengaruh mereka melemah. Karena itu, tantangan terbesar kita bukan hanya tekanan dari luar, tapi apakah kita cukup solid di dalam negeri untuk menjaga kepentingan nasional kita. Bangsa besar itu tidak lahir dari mental menjadi pasar selamanya, tapi dari keberanian menguasai sumber dayanya sendiri dan percaya pada kekuatannya sendiri. Begitu kira-kira. Thank you.